on Discord. Yeay, akhirnya setelah sekian purnama ya kita ketemu lagi. Jadi senang banget bisa ketemu kalian. Maba PTN 2024 kayak tadi aku bilang di awal ya kan. Halo semuanya, selamat malam Maba PTN 24 gitu kan. Ya mudah-mudahan kelas ini akan jadi kelas yang luar biasa buat kita semuanya gitu ya. Ini tapi rata-rata kayak angkatan 24 nggak sih? Atau ada nih angkatan 2025? Kayaknya ada yang kelas 11 juga deh kalau nggak salah yang daftar. Amin, amin, amin katanya. Oke, coba deh sebutin kalian bakal kuliah di kampus mana dan jurusan apa di 2024. Coba. Oh, lagi semi gap. Oke, udah ada yang nyebut nih, Bapak UI, ITB, FKUGM, STAN, Unpad. Oh, ada yang 25 juga. Oke, tetap kita aminin ya. Pokoknya ini udah bisa nyebutin di kampus mana dan PTN mana itu udah mantep lah. Karena kan ini emang harus udah tujuannya udah pasti dulu. Oke, nah jadi sebelum kita mulai kelas hari ini, aku udah siapin pantun spesial, Azik. Ya kan, kalau nggak ada pantunnya kayak kurang gitu kan, kayak ada yang kayak kurang afdol lah gitu ya. Jadi aku udah ada siapin pantun untuk kalian. Belum, udah cakep aja nih, belum 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 ku mulai lo pantunku, belum ku keluarkan lo pantunku, kok udah cakep-cakep aja nih kalian nih. Oke, nanti dibantu cakep di ini ya, di kolom chat ya. Oke, bebeknya mana? Bebeknya tinggal pula, Wak, bebeknya nantilah ya. Kok di aku nggak ada suaranya? Coba lihat dulu. Oke, cakep belum? Nanti pokoknya dibantu cakep. Oke, jadi sudah ada 344. Kalau misalnya kalian mau ngajakin teman kalian, boleh banget ya. Jadi mungkin tadi emailnya nggak kekirim atau apa segala macem. Coba share aja, ajakin teman kalian, kasih tahu aja meeting ID sama passcode-nya, nggak apa-apa. Tapi khusus untuk kalian aja ya. Jadi kalian ajakin teman kalian gitu. Ya, oke. Jadi selamat malam buat kalian. Aku akan mulai kelas ini, aku akan buka kelas ini dengan pantun. Naik motor ke pasar malam. Bareng si Ucok, makan ketupat. Halo semuanya, selamat malam. Senang banget loh ketemu Maba PTN 2024. Yeay. Ya kan? Cium ya. Amin, asik, amin, cakep. Oke. Tuh, emang kalau udah berpantun tuh bawaannya kayak berasa kelasnya hidup gitu kan. Mudah-mudahan pas di sana kalian udah ada suara-suaranya juga ya. Cakep, cakep gitu. Cosplay Mbak Nana. Kok cosplay? Oke, ya. Jadi aku coba set skin karena ini udah jam segini. Pokoknya lagi-lagi kalau misalnya kalian mau ajakin teman kalian silahkan karena kita akan mulai kelasnya karena udah rame banget juga gitu ya. Jadi supaya kita nggak buang-buang waktu gitu biar banyak soal yang bakal kebahas. Jadi aku coba share screen dulu nih. Oke, ini dia. Kupin dulu ya. Pin continue. Oke. Oke. Nice. Gacor apa tuh? Waduh, kok udah ada yang nyalain anotet tuh. Bentar ya. Oke. Record class ada. Nanti ada recordnya aku iniin sama apa tuh namanya? PDF-nya juga bakal ada. PDF-nya juga bakal ada sama mungkin ada beberapa latihan soal yang bakal aku share. Oke, udah amankah layarnya guys? Coba kita tes coret-coretannya. Hola. Oke, udah muncul, aman. Ya, aman ya. Oke, sip. Jadi silahkan kalian ambil coret-coretan ya. Pokoknya kelas ini tuh malam ini kita akan bahas beberapa soal yang menurut aku kemarin banyak di request. Kemarin banyak di request sama kalian. Jadi aku coba ambil dari soal simulasi gitu ya. Kalian udah pada bahas belum sih soal simulasi itu? Yang udah diinin sama panitia. PDF-nya nanti ambil di mana Kak? Nanti aku share di story lah ya. Di story nanti ada linknya biar ini. Belum, belum. Oke, belum. Sama
aku nanti bakal kasih tipsnya. Gimana apa sih yang penting untuk nanti kalian bisa ngerjain PK sama PM-nya gitu ya. Jadi mungkin kalau udah ada yang pernah bahas segala macam, nggak apa-apa. Nanti kita akan diskusi juga nanti gimana untuk tips segala macam ya. Udah Kak sebagian, oke. Bingung banget baca soalnya. Nah, pokoknya malam ini tuh kalian ya semoga nanti abis ini jadi dapat apa sih sebenarnya yang penting untuk ngerjain PK sama PM gitu ya. Oke, sebagai apa namanya pembukaan atau pemanasan, aku ada soal yang ya lumayan inilah, lumayan bikin kepala tuh agak mikir dulu, mikir di awal, tapi cuman pemanasan aja. Jadi nggak usah langsung pikir kayak berat banget enggak. Tapi aku bakal ada satu soal, nanti aku bakal coba bikin pollingnya ya. Jadi ini akan jadi soal pembuka. Nah, gimana kira-kira kalian udah siap belum guys? Udah siap nih untuk kita gas? Gas sikat. Oke, coba aku mau lihat di kolom chat dulu nih. Gas, gas sudah. Gas. Wih. Aduh, jangan nyebut nomor dong. Takut banget ini. Gas abangku. Menyala abangku. Udah Kak, oke. Udah aku coba. Oke, soalnya TBL TBL. Jangan, gak usah deg-degan, santai. Oke, ini dia soalnya. Waduh, apa nih soalnya nih? Oke, aku coba nyalain pollingnya ya. Coba kita nyalain polling. Oke, silahkan. Jadi kalau misalnya ini pollingnya bisa di close dulu ya, bisa di close dulu, baru nanti ada titik tiga gitu kalau di HP titik tiga, nanti klik lagi yang menu polling ya. Jadi di close dulu aja pollingnya, nanti dibuka lagi dari bagian ada di menunya. Nanti kamu lihat aja menunya, mungkin di others atau di menu lain atau mungkin di titik tiga gitu, nanti lihat yang poll. Oke, silahkan guys, sikat. Waktunya 2 menit ya. Jadi nanti 2 menit aku stop pollingnya. Oke. Wow. Jangan sampai ini ya matanya ya. Jangan sampai seliwer. Fokus, Wak. Fokus, fokus. Nanti di close dulu ya. Di close dulu baru nanti klik yang more. Baru pulse. Di more baru pulse. Sudah ada yang ini nih kayaknya nih ya. Silahkan, masih ada 1 menit lagi. Recordnya post di YouTube, yes kemungkinan di YouTube. Uh, ada D, ada B nih. Gimana pollingnya? Pollingnya dilihat di menu more. Agak geser aja nih kalau misalnya ada HP more, terus ada polls atau quiz. Hati-hati gocekan tuh katanya ada yang. Ayo, ini masih soal pertama ini. Tunggu, 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 tunggu. Nah, ada logo titik tiga atau tulisan more. Klik lah itu. Nah, terus kau pencet lah itu ada poll sama atau quiz. Oke. Iya. Oke, kita stop pollingnya ya, karena udah 2 menit. Oke, silakan ada yang mau submit. 3, 2, 1. Oke, kita end poll. Oke, aku mau share hasil pollingnya dulu ya. Oke, yang opsi A itu yang jawab ada 10% lah. 10% orang, ini ada 46% yang jawab B. Waduh, 3, 33%, 30%, terus sama 2%. Oke, ini by the way 152 orang. Oke, udah 152 orang yang jawab apa tadi? Yang jawab B. Jadi 46% ya. Oke, udah kita stop sharing. Kan katanya. Siapa yang merasa tadi kegocek ngerjainnya? Coba aku mau lihat dulu nih. Siapa yang merasa kayak tadi aku salah jawab deh katanya. Kata si Rai, aku. Azizah, saya. Aku kegocek. Oke, coba kita bahas ya.
Kita bahas. Di Desa Manis, ini memang soalnya gemoy banget ya. Di Desa Manis, di mana senyum dan kehangatan selalu terasa, Ucok sedang mempelajari bahasa untuk berkomunikasi dengan penduduk setempat dan segala macam ya. Jadi bahasa yang digunakan tuh dia bukan bahasa Indonesia lah gitu. Karena Ucok adalah penduduk baru, pengetahuan Ucok masih sangat terbatas. Ucok hanya mengenal beberapa kalimat berikut. Jadi ini tuh model kita ya. Mata dia bercahaya itu luf kukru cukurukuk. Mata dia menyejukkan, nah itulah pok jeruk, cukurukuk dan segala macam. Suatu hari Ucok berpas-pasan dengan Karina dan Ucok ingin mengatakan tatapan kamu bercahaya. Jadi fokusnya tuh kamu harus tahu tatapannya apa, kamu itu apa bahasanya dan bercahaya. Oke? Nah, jadi soal ini tuh model soal bahasa Panda sebenarnya. Bahasa Panda itu intinya bahasa buatan lah atau mungkin bahasa lain yang nggak biasa. Jadi ada polanya. Jadi clue-nya itu adalah ketika kamu udah dapat polanya itu, udah ketemu nih jawabannya gitu ya. Oke, coba. Kalau misalnya kita mau lihat dulu dari kalimat pertama sama kedua. Mata dia bercahaya sama mata kamu menyejukkan. Ada dua kata yang sama nih, mata, ya kan? Berarti mata tuh keterimanya. Mata tuh translate-nya apa? Ayo, mata. Coba kalian lihat kalimatnya mata itu apa? Cukrukuk. Nah, bener, cukrukuk. Karena dari dua ini kan dia yang sama tuh kata mata. Dan dari yang sebelah kanan, yang sama itu adalah cukrukuk ini. Nah, ya kan? Nah, tapi ya, coba lihat lagi ininya. Apa yang kalian dapetin polanya? Mata kan udah cukrukuk. Selain itu, pola apa atau hal apa yang penting di soal ini? Coba. Polanya kayak gimana? Nah, yang depan jadi ke belakang atau yang awal itu ditaruhnya di akhir. Betul, ya kan? Nah, jadi kata mata itu kan sebenarnya di depan ya kan? Ini kan di depan. Tapi translatannya itu ditaruh di belakang. Nah, otomatis kalau misalnya tatapan itu, kalau translatannya adalah mes, gitu kan? Ya udah harus ditaruh di akhir, ya enggak? Ya. Jadi gitu ya. Kata mata tadi di depan, nah cukurukuknya justru di belakang gitu. Jadi kayak dibalik gitu. Jadi bacanya itu dari belakang baru ke depan. Oke? Aman ya sampai situ ya. Jadi yang dari belakang ke depan kayak baca apa gitu, kayak dari baca apa tuh yang dari belakang ke depan, ya. Jadi kalau misalnya kamu translate, oke, tatapan dulu nih. Ini kan ada kata-kata tatapan nih. Kata mesnya itu harus ada di akhir gitu. Harus ada di akhir berarti otomatis bukan A, ya. Mohon maaf, bukan A, bukan B, ya kan? 46 orang itu kegocek dia. 46 orang, 46% tadi sekitar ini. Mesnya juga ini nih. Mes, Q, Lu, itu tuh di ini. Berarti kan otomatis kalau enggak D, ya E gitu ya. Jadi kalau enggak D yang E. Nah, jadi yang tinggal tengah-tengahnya berarti kan, tinggal yang tengah-tengah. Tatapan kamu bercahaya. Nah, coba. Kata apa lagi yang kayaknya gampang untuk kita ini, coba kita bedah lagi ya. Dia bercahaya. Nah, kalau kita lihat lagi nih di sini, ini kan dia bercahaya. Ini juga dia bercahaya. Nah, berarti translatannya adalah ini. Tapi lagi-lagi ya, lagi-lagi tuh dari belakang ke depan ya. Jadi translatan itu ini dia itu kukru, ya kan? Nah, luf itu bercahaya. Bercahaya. Nah, oke. Tinggal yang ini. Cukurukuk kita perlu nggak? Coba. Cukurukuk. Cukurukuk perlu nggak nih? Kan tinggal cukurukuk atau pok jeruk, iya nggak sih? Ya kan? Nah, kita butuh yang bercahaya-bercahaya. Nggak, kalau dia bercahaya itu kan nggak ada cukurukuknya, ya nggak sih? Nah, atau kalau kamu mau lihat nih, kamu menyejukkan tuh nggak ada perlu juga gitu. Ngapain kita pakai yang kedua gitu kan? Tinggal kamu gitu kan? Nah, jadi udah jelas lah ini jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? Ayo, D for dokter. D. Yoi, yang D. Oke? Waduh, baru soal pertama. Sudah agak-agak di apa namanya? Dibolak-balik dikit. Nah, makanya tadi aku bilang ini cocok jadi soal pertama untuk menguji
untuk menguji ketelitian ya. Tuh, infokos katanya. Coba yang udah bener tadi jawabnya udah bisa lah cari kos-kosan di mana gitu kan. Gara-gara si Ucok nih gue salah katanya. Jadi terjemahan dari tatapan kamu percaya itu adalah lu empok jeruk mes. Oke. Ya, gimana? Soal pertama aman aman? Coba udah mulai panas. Ucok cringe ya, lumayan. Bisa lah ya, bisa lah ya. Walaupun udah malam-malam tuh dikasih luf, cukrukuk, dikasih apa namanya, pok jeruk, dah aman ya. Oke, oh ini tadi ada coret-coretannya, bentar aku ini dulu. More, oh, ini clear. Nah, biar gampang. Oke, nah sekarang eh, kalau misalnya di PK sama PM itu kalian udah mesti tahu lah ya. Nah, jadi aku bakal ada soal PK sama soal PM. Jadi dua-duanya biar nanti kebayang gitu ya. Jadi PKPM seperti ini infonya gitu ya. 15 soal 20 menit, 20 soal 30 menit. Nah, yang aku mau sampaikan adalah jangan sampai kamu cuman kalah di waktu. Jadi kamu harus perhatiin informasi ini karena ini penting banget. Percuma kamu bisa ngerjain tapi karena kalah waktu. Jadi harus banget perhatiin banget 15 soal tuh 20 menit. Jadi kamu jawab beberapa soal aja yang kamu bisa, nggak usah harus semuanya kamu paksain. Karena kan kalau kamu stuck di nomor satu udah langsung lewatin dulu. Stuck lagi lewatin dulu gitu. Jadi jangan sampai nanti kalah di waktunya gitu ya. Nah, terus PK tuh udah jelas, pokoknya langsung ke to the point soalnya apa gitu ya. Kayak misalnya perpangkatan ke apa segala macam udah jelas. Nah, tapi kalau di penerangan matematik itu kamu harus 4 skill nih. Kemampuan baca, ya kan? Kemampuan baca itu penting. Kayak apa sih arti nih soalnya? Soalnya ceritain apa sih? Yang kedua, kemampuan untuk ngubah tadi bacaannya ke model. Yang ketiga, konsep materi gitu. Jadi kamu konekin ini materi apa nih kira-kira gitu kan? Sama yang terakhir adalah kemampuan nyelesain kasusnya. Jadi emang konek-konekinnya gitu ya. Ada 4 materi, bilangan, aljabar, pengukuran geometrik, sama data ketidakpastian. Nah, yang baru itu yang kemarin adalah ada soal isian singkat gitu kan, atau esai. Jadi ini mesti banget, nggak bisa lagi nih kayak misalnya, bentar, nggak bisa nih kayak misalnya kita mentok nih, ya udah ini C aja deh gitu kan, blok C misalnya. Nah itu udah nggak ini gitu kan. Nah berarti ya mungkin poinnya nanti mungkin akan lebih gede mungkin karena orang-orang pada kosongin atau gimana. Ya pokoknya ini informasinya. Nah kita bakal cobain satu soal PK ya. Mati lampu, aduh semangat ya wah. Semoga langsung cepat dia nyala ya. Nih kita bakal nyobain satu soal. Ini kita polling juga kali ya. Atau coba deh di kolom chat. Coba di kolom chat aku mau lihat dulu. Kalau misalnya jawabannya macem-macem aku pollingin. Coba menurut kalian ini jawabannya apa? Ayo, ini soal kedua. Poll aja, oke boleh. Pokoknya kalau nggak ngerti itu jawab yang opsi terakhir ya. Dan ini aku coba poll deh. Tapi nggak ada yang E ya. Jangan ada jawab yang E ya. Ini nggak ada opsi D, opsi E-nya soalnya. Nah, coba dulu. Aku mau lihat kira-kira kalian jawabannya apa. Oke, silahkan. Wow, ini kita lebih dari ini, 561 orang. Yeah. Gokil, angkatan 24 tuh semangatnya gila-gilaan loh. Mantap. Ayo, coba di poll. Lagi-lagi bisa di close pollingnya. Nanti klik yang menu more sebelah kanan tuh. Ya, paling kanan, pojok kanan. Baru nanti klik lagi kuisnya. Jadi biar nggak ketutup soalnya.
Oke, sudah 2 menit. Aku stop pollingnya ya. 3, 2, 1. Oke, kita end. Oke. Ya, aku tulis hasilnya dulu ya. Yang jawab A ada 52 orang. Ini ada 139. Ini 19. Yang jawab D ada 99 orang. Yang nggak ada opsi yang tepat itu 5. Yang nggak ngerti itu 57. Oke. Kita coba bahas. B salah, D for betul. C. Emang macam-macam nih, gak jadi B katanya, gak jadi B. Jadinya apa? Kak mau ditayangin ulang di mana? Nanti kayaknya aku upload di YouTube ya. Nanti aku upload di YouTube. Oke? Sip, coba kita bahas. Jadi yang kedua ini adalah soal PK. Lagi-lagi yang aku sebutin bahwa kalau PK itu udah jelas nih, to the point soalnya ngasih tahu kayak segitiga lalala siku-siku dengan nah. Jadi udah ada informasinya, kita tinggal olah. Oke? Nah, jadi coba kita bahas ya. Segitiga ABC siku-siku ya. Jadi hal pertama yang harus kita artiin di sini adalah dia cuman bilang siku-siku tapi nggak ditentuin siku-sikunya itu di A kah, di B kah atau di C. Jadi kita nanti bakal cek kemungkinan kalau misalnya kayak gini situasinya apa sih kemungkinan yang mungkin terjadi gitu kan. Nah, intinya adalah sudut A dikurang sudut B-nya 60 derajat dan sudut C-nya adalah alfa. Jadi kita bakal mencari nilai alfanya berapa dan kita bandingkan nanti sama si 80. Oke. Nah, jadi dari topiknya dulu deh. Nih, topiknya ini berarti masuk ke geometri ya. Geometri spesifiknya tentang ya segitiga lah ya. Sudut dalam segitiga. Nih. Sudut dalam segitiga. Oke. Nah, Kak, pertama ada yang bilang siku-siku. Siku-siku berarti sudutnya itu salah satunya ada yang 90 derajat. Ya enggak? Ya kan? Nah, kemungkinan pertama, kalau karena dia tadi bilang siku-siku doang, kan kita nggak tahu nih siku-sikunya ada di mana. Kita coba aja misalnya kemungkinan satu adalah siku-siku di A. Dari A dulu lah ya berurutan. Siku-siku di A. Berarti sudut A-nya adalah 90 derajat. Jadi kalau kita gambar tuh gini. Nih, misalnya di sini A, terus B misalnya C gitu. Kalau sudut A-nya 90 derajat, berarti sudut apa yang bisa kita dapetin? Ayo, coba lihat. A-nya kita misalnya nih, oke deh, A kita anggap 90. Berarti langsung sudut apa yang bisa kita tentuin? Coba. Oke. Sudut B, sudut B. Nah, konekin nih apa yang tadi kamu misalin dengan informasi. Ada kan informasi sudut A dikurang sudut B sama dengan 60 derajat. Otomatis kalau ini 90, ya kan? Nah, berarti kan 90 dikurang 60 itu sama dengan sudut B. Berarti 30 derajat itu sama dengan sudut B. Ya kan? Dapatlah sudut B-nya itu adalah 30 derajat. Nah, tapi kita butuh yang C nih. Oke. Sudut A-nya, ntar aku nih. Sudut A-nya 90 derajat. Sudut B-nya 30 derajat. Sudut B-nya berapa? D sih ini, weh. Yakin nih D atau B katanya. Ayo, sudut C-nya berapa? C-nya 60. C-nya 60. Kak, yang 90 derajat ini dapat dari mana? Nah, 90 derajat itu adalah kita anggapnya tadi siku-siku ya. Kalau siku-siku kan sudutnya 90 derajat. Jadi karena kita apa ya? Karena kita misalin deh, ya kan anggap deh kemungkinan pertama itu sudut A-nya 90 gitu kan. Berarti ya siku-sikunya di A, berarti sudutnya 90. Oke. Nah, berarti kita dapetin sudut si C-nya ya dari ini. Total sudut dalam segitiga. Total sudut dalam segitiga itu kan dia 180 derajat. Nah, otomatis kalau sudut A-nya itu 90, sudut B-nya itu sama dengan 30, maka sudut C-nya adalah ya 180 dikurang dengan 90 tambah 30. Ini aku coba tulis ya. Jadi 180 dikurang 120 itu sama dengan 60 derajat. Artinya sisanya lah ya. Kalau ini 90 30 kan udah 120. Supaya jadi 180 ya udah sisanya 60 derajat. Oke? Nah, jadi sudut C-nya itu dapat 60 derajat, maka alfanya itu adalah 60 derajat. Kalau dari sini berarti jawabannya apa?
sejauh ini masih kemungkinan satu. Jawabannya apa? Jawabannya B, ya kan? Karena kan ini alfanya, bayangin nih, ini kan 60 derajat. Dibandingkan sama ini kan P-nya itu adalah 60, Q-nya itu adalah 80. Berarti kan jawabannya P kurang dari Q. Tapi apakah kita udah bisa mutusin nih? Oke, jawabannya B. Atau masih ada sebenarnya yang perlu kita cek? Oke. Belum, belum. Yes, belum. Nah, pertama kan tadi kita belum selesai nih, gitu kan? Belum. Jadi jangan sampai kamu coba satu, udah kelar, ya kan? Nah, yang tadi kan kita masih misalin, anggaplah siku-sikunya itu di A. Nah, coba yang kedua. Kalau misalnya siku-siku di B, boleh nggak? Mungkin nggak? Mungkin nggak siku-siku di B? Ayo, mungkin atau tidak? Ayo. Enggak, ada yang bilang mungkin, ada yang bilang enggak. Oke, kan tadi kita yang pertama ya karena nggak diketahui siku-sikunya di mana, yaudah mungkin aja di siku-sikunya di A, jawabannya ini, ya kan? Terus yang kedua, mungkin aja siku-sikunya di B. Nah, sekarang kita cek. Kalau di siku-sikunya di B, berarti kan sudut B-nya itu adalah 90 derajat. Lagi-lagi, siku-siku berarti kan sudutnya 90. Coba masukin ke sini deh. Sudut A dikurang sudut B itu kan harus 60 derajat. Kalau B-nya itu 90, berarti sudut A-nya berapa? Ayo. Ayo, B-nya yang 90 ya. Kayak kita masukin kan? Sudut A dikurang 90 derajat sama dengan 60 derajat. Berarti sudut A itu adalah 60 derajat ditambah 90 derajat. Sudut A-nya itu adalah 150 derajat. Nah, coba kalau misalnya aku highlight deh. Sudut B-nya 90, sudut A-nya 150. Sudut C-nya berapa? Ayo, mungkin nggak nih? Nah, nggak mungkin, ya kan? Nggak bisa ini, ya kan? Nah, yang ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi karena, ya kan? Karena maksimal karena total sudut segitiga itu 180 derajat. Sementara kalau ini kita jumlahin 90 sama 150 udah lebih gitu, ya kan? Jadi totalnya kan harus 180 gitu. Ini di 90, ini 150 udah nggak bisa gitu. Jadi nggak mungkin dia siku-siku di B. Oke? Aman sampai situ? Kalau A kan tadi mungkin ya. Oke, A-nya 90, ini 30, ini 60, aman. Yang B-nya itu tadi udah kita simpulin bahwa oke, nggak mungkin karena sudut segitiga tuh 180, padahal ini udah lebih gitu. Oke. Nah, coba satu lagi deh. A udah, B udah. Mungkin nggak siku-sikunya itu di C? Coba kalian coba coret-coret dulu deh. Mungkin nggak siku-sikunya di C? Ayo, enggak atau mungkin? Atau nggak mungkin? Enggak atau mungkin? Nggak bisa, yakin? Mungkin aja. Enggak. Oke, kita tes ya. Kita tes sekarang yang ketiga. Misalnya siku-siku di C. Otomatis berarti kan C-nya itu adalah 90 derajat. Oke? C-nya 90. Sudut A dikurang sudut B itu sama dengan 60 derajat. Ya, 60 derajat. Bisa nggak kita dapetin sudut A sama sudut B-nya? Cukupkah informasinya atau nggak bisa nih kita cari? Enggak. Oke, sekarang gini, ini nih yang sebenarnya mungkin kayak ke skip nih. Oke, sudut C-nya kan 90 derajat ya. Oke, total sudut dalam segitiga itu kan 180, ya nggak sih? Kan dibilang segitiga ABC. Jadi udah pasti ini segitiga gitu ya. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 90 derajat. Karena C-nya 90 derajat enggak tuh. 180 salah. Sudut A ditambah sudut B, C-nya kan kita anggap tadi 90. Otomatis sudut A ditambah sudut B-nya ya 90 derajat dong. Ya enggak? Ya enggak? Ya kan? Nah, jadi bayangin kita punya ini nih.
Coba aku tandain dulu ya. Ini pertama sama yang kedua. Pasti bisa. Ya. Jadi sudut A dikurang sudut B-nya 60. Ini aku tulis lagi ya. Sudut A dari sini. Sudut A dikurang sudut B itu sama dengan 60 derajat. Sudut A ditambah sudut B itu sama dengan 90 derajat. Pertanyaannya, berapa A, berapa B? Ini mah gampang ya. Ini pokoknya kita tinggal otak-atik aja. Coba A-nya berapa, B-nya berapa? Susi-susi, eli-eli. Substitusi eliminasi. Yes, betul. Kita substitusi eliminasi ya. Sudut A ditambah sudut B sama dengan 90. Misalnya kita tambahin lah ya. Ini habis 2 kali sudut A sama dengan 150 derajat. Berarti sudut A-nya itu sama dengan 75. Kalau sudut A-nya 75, udah pastilah sudut B-nya berapa? Ayo, A-nya 75. 15, ya kan? 15. Oke, coba aku tandain nih sekarang. Oke, C-nya 90, A-nya 75, B-nya 75. Oke, sangat mungkin terjadi, ya nggak? Ya, jadi tadi yang opsi ketiga, apakah mungkin siku-sikunya di C? Ya mungkin, ya kan? Inilah kita bisa dapetin kok nilai A-nya 75, nilai B-nya 15. Jadi tetap memenuhi syarat dari segitiga itu. Oke? Nah, berarti jawabannya apa? Yuk. Ini aku tulis lagi tadi satu lagi ya. Tadi sudut C-nya itu kan 90 ya. Otomatis alfanya sama dengan 90, ini nilai P, terus Q-nya itu adalah 80, berarti dari sini kita dapat P lebih dari Q. Oke. Kalau kita dapat 2 nih. Nih, 1 sama yang ini. Jawabannya apa? Jadi dari kemungkinan pertama, P-nya kurang dari Q. Dari yang kedua, P-nya lebih dari Q. Otomatis dua jawaban ini kan beda ya. Bisa lebih dari, bisa kurang dari. Jadi jawabannya adalah ya tidak dapat ditentukan hubungan P dan Q gitu. Jadi harusnya jawabannya setara gitu ya. Kak, berarti dengan satu cara kan belum tentu benar. Berarti kita harus nyari dari semua kemungkinan. Yes, betul. Jadi kalau soal kayak gini, kamu harus benar-benar yakin bahwa oke, cuman satu kemungkinan nih gitu. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Harus benar-benar dicek. Jadi bisa jadi kan sebenarnya kayak gini udah kelar. Nah, cara cepatnya gimana ya Kak? Nah ini justru kalau caranya cepat, kita bisa ke skip opsi ketiga, ya kan? Jadi ini memang sebenarnya mungkin karena aku tulisin makanya panjang ya. Karena aku tulisin makanya panjang. Tapi sebenarnya itu bisa di kepala aja kayak, oke, A-nya segini, B-nya segini gitu. Ya. Cara taunya kalau misalnya dua cara gimana? Pertama, perhatiin dulu informasinya. Kayak misalnya ini nih. Segitiga ABC siku-siku. Ketika kamu baca itu, kamu harus ngeh kalau oke nggak mungkin informasinya belum ini nih, belum dikasih tahu dengan jelas siku-sikunya di mana gitu. Jadi kamu harus bisa, oh berarti ini bikin kemungkinannya dong gitu kan. Oke, ada kemungkinan 1, 2, atau 3 gitu. Ya. Oke. Lama nggak sih Kabus buat ngerjain PK kalau ngeceknya banyak kayak gitu? Nah, ini sebenarnya kalau misalnya dikerjain tuh bisa cepet. Bisa cepet kalau kamu udah terbiasa. Nanti ini karena mungkin kita bahas step by step gitu kan, jadi agak ini. Tapi sebenarnya aku yakin banget, sebenarnya ini bisa 1 menitan juga bisa ini. Ya, 1 menit atau 2 menit, 2 menit bisa. Tapi harus ngeh yang pertama tadi ya, ada nggak sih kemungkinan yang lain gitu. Nah, kalau misalnya kita kelupaan bisa kegocek kan, bisa jadi IRT-nya tinggi gitu. Oke? Nah, nggak apa-apa, justru dari kayak gini kan jadi oh ya ternyata ada informasi yang ini gitu. Ya. Jadi biar kalian ngeh dengan informasi soal. Itu biasanya soal-soal tuh suka ngejebak. Nah, ini salah satu contohnya. Oke? Jadi kalau ada 2 jawaban tuh berarti nggak dapat tentuin. Yoi, betul. Kalau ada 2 jawaban yang berbeda, jawabannya itu D. Ya? Oke? Sip. Ya, soal pertama sudah. Oke, kita coba yang soal kedua. Nah, ini juga kalau kalian jeli pasti bisa dapat jawabannya. Ya, ntar aku nyalain lagi pollingnya. Berarti kalau ada kemungkinan, misalnya gini, ternyata kemungkinan pertama P kurang dari Q, kemungkinan kedua juga P kurang dari Q. Kalau jawabannya itu konsisten, P selalu nih P kurang dari Q, ya udah jawabannya yang B gitu. Tapi ini kan nggak konsisten. Kalau nggak konsisten, baru jawabannya yang tidak dapat ditentuin, ya.
Oke. Oke. Next ke soal kedua. Kita nyalain lagi pollingnya. Relaunch. Baru habis ini kita ke PM kali ya. Ke penalaran matematika. Emang sengaja aku bikin soalnya ini tuh naik turun gitu ya. Biar ini, biar apa tingkatnya tuh enak dia flow-nya. Biar nggak pusing terus, nggak mungkin kan? Ini agak pusing dikit. Nah, silahkan guys. Abangku, oke. Kak ini nanti record ada recordnya ada nanti di ini ya. Soal kematian, aduh. Nanti ada di YouTube ya. Nanti aku ini. Nanti kamu bisa tonton ulang. Jadi kalau tadi belum ngeh, kamu bisa cek lagi biar kamu makin paham. Bangku, oke. Emang itu lagi ini banget ya, menyala abangku itu. YouTube-nya apa Kak Butet Mengajar? Ilmu padi. D for duit. Yeah. Kasih. Kakak nanti sering bikin video di YouTube dong, boleh. Nanti ini kayaknya habis ini semoga makin rajin ya. Kak, aku udah kelar maraton YouTube kakak. Waduh, itu berjam-jam loh. Mantap. Thank you udah nonton. Oke, silahkan. Oke. Video tahun lalu juga ditonton. Iya, belum tentu positif kah? Oke, kita stop pollingnya 3, 2, 1. Oh iya, H-87 ya sekarang ya? Ada yang ingetin tuh di chat. Oh, takut. Jangan takut guys. Tenang, tenang, tenang. Bisa tuh. Ini 208, yang jawab A ini 26, 29, 52, 52 orang. Ini 6. A nih, yakin A. Ini dua soal pertama kan apa mayoritas kena gocek ya. Semoga ini udah nggak kegocek lagi. Ayo coba kita bahas. Perhatikan barisan bilangan real 2A8. Jadi barisannya tuh gini. Ini aku biar gede ya. Pertanyaannya adalah apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Oke. Apakah 16 itu salah satu suku barisannya? Jawabannya apa? Coba kalau pertanyaannya tuh apakah 16 merupakan salah satu suku barisannya? Jawabannya ya bisa iya, bisa tidak ya. Pokoknya salah satu. Iya bisa, tidak bisa. Nah, kita cek pernyataan satu. Jadi kita coba satu saja. Jangan sampai kamu ke distract sama yang kedua. Benar-benar satu saja. Satu aja gitu ya. Barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Jadi kalau kita pakai satu aja, 2A. Sebentar. 2A8 dan selanjutnya ini merupakan barisan aritmetika. Berarti yang perlu kita pahamin di sini adalah aritmetika itu apa? Coba. Apa yang dimaksud dengan atau apa definisi dari barisan aritmetika? Bedanya sama. Oke, samanya beda. Apa tuh? Samanya beda tuh kayak mana? Bedanya konsisten. Bedanya sama coba. Udah beda sama. Yes, bedanya sama atau selisihnya gitu ya. Selisihnya sama. Aritmetika itu beda atau selisihnya sama. Jadi yang pasti kita mesti tahu definisinya. Aritmatik apa, geometri apa. Nah, kalau misalnya di aritmatik selisihnya sama, itu artinya antara barisan ini itu selalu konsisten nih ditambah B. Itu konsisten. Kalau nggak konsisten itu nggak bisa disebut dengan aritmetika. Nah, coba kalau kamu lihat nih, nggak usah hafalin rumus deh. Anggaplah kamu tiba-tiba lupa gitu, UN apa, SN apa gitu segala macam aritmatika apa. Dengan kamu tahu definisinya aja, kamu paham, kalau dapetin 2A8 itu selisihnya sama, nilai B-nya berapa? Ayo. Kalau geometri itu rasionya sama. Kayak
Ayo coba nilai B-nya berapa? Ada yang dapat nilai B-nya? Nah, nggak usah hafalin rumus, dengan ini bisa bisa dapat nilai B-nya. 3 abangku. Yes, 3 ya. Nah, jadi kayak tadi aku bilang, kalau misalnya kita udah ngerti, oh ini kan harusnya tambah B. Jadi kan penambahannya kan sama. Dari 2 ke 8 itu kan sebenarnya ditambah 6, ya nggak sih? Kalau dia ditambah 6, otomatis ya dari sini kok ditambah 3, ya kan? Nah, berarti dapat ya. Polanya itu sebenarnya adalah 2 A8, ini kan ditambah 3 ditambah 3. Nah, berarti ini polanya 2 ditambah 3 itu 5, ditambah 3 8, ini 11, tambah 3 14, tambah 3 17, dan seterusnya. Oke. Nah, berarti kita bisa jawab nggak pertanyaannya? Apakah 16 merupakan salah satu suku barisannya? Jawabannya iya atau enggak? Ya, jawabannya tidak. Ya, berarti dari sini kita bisa tahu bahwa 16 itu bukan sukunya. Berarti satu aja cukup nggak? Satu aja cukup nggak? Ayo. Kan tadi kita udah dapat nih, oke, ternyata selisihnya itu 3. Jadi 2, barisannya itu 2, 5, 8, 11, 14, 17. Jadi kita tahu, oke, 16 itu tuh nggak ada loh di barisan itu, gitu kan. Nah, tapi kan pertanyaannya, apakah 16 merupakan salah satu suku barisannya? Ya bukan. Dan itu terjawab pertanyaannya, gitu. Jadi ini tuh cukup ya. Ini tuh terjawab. Kalau terjawab berarti ya udah satu saja itu cukup. Satu saja itu cukup. Oke? Okay? Ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya jawabannya itu bukan, jadi nggak kejawab, enggak ya. Jadi jawabannya nggak harus iya, bisa juga bukan gitu kan. Jadi jangan sampai kegocek di situ ya. Jadi jawabannya iya atau enggak, yang penting kejawab. Oke? Okay? Nah, berarti satu saja udah kelar, coba dua saja. Dua saja dia bilang bahwa barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Coba. Kalau dia bilang dua aja kayak gini, dia cuma ngasih tahu bahwa 2A8 itu merupakan barisan bilangan positif. Kita bisa mastiin nggak apakah 16 itu merupakan salah satu suku barisannya? Tidak bisa, nggak bisa, tidak. Ya, nggak bisa, ya kan? Bisa jadi aku bilang, oke, 16 sukunya kok, gitu. Bisa jadi ada yang jawab, oh 16 bukan sukunya, gitu kan? Jadi ini 16 itu belum, apa ya, belum tahu, belum dapat ditentukan, gitu ya. Belum dapat ditentukan. Apakah dia merupakan suku barisannya itu atau enggak. Jadi kemungkinannya tuh bisa macam-macam. Kayak misalnya 2, 3, 8, 16 gitu kan. Atau 2, 3, 8, 17, 19, enggak ada 16-nya gitu kan. Bisa jadi gitu ya. Jadi kalau dia cuma bilang bilangan positif, ada banyak kan. Bilangan positif tuh macam-macam gitu. Jadi belum tentu kalau dia bilang bilangan positif, belum tentu 16 itu harus termasuk gitu. Bisa jadi masuk, bisa jadi enggak gitu. Jadi pernyataan dua ini belum dapat menjawab pertanyaannya. Jadi dua saja ini tidak, ini tadi cukup ya. Ini cukup, ini tidak cukup. Oke. Berarti jawabannya apa? Satu cukup, dua tidak cukup, yang A. Yeay. Wow. 208 orang. Nah, akhirnya tidak gocek ya. A for anjay dokter. Asik. Iya bener semua, tetap ilmu padi abangku. Nah tuh dengerin tuh guys, tetap ilmu padi abangku katanya. Info kosan di Depok, A for UI. A for Assalamualaikum Unpad. Jadi pokoknya hati-hati. Yang pertama, pokoknya harus tahu definisinya ya. Ini sebenarnya nggak pakai rumus kan kita, tapi pakai definisi. Aritmatika itu apa? Udah, yang penting kalau tahu itu, udah bisa kejawab gitu ya. Jadi aritmatik apa? Geometri itu rasionya sama ya. Rasionya sama. Terus pokoknya apa nanti di matematika tuh kamu harus tahu definisinya apa segala macam. Oke? Gimana kira-kira lanjut? Gimana? Udah mulai agak ini kan? Agak ini soalnya. Udah mulai ya bisa lah. Oke, sebelum lanjut jangan lupa daftar kelas aku. Hey. Buat kalian yang tadi ini disuruh promosi dulu di tengah nih. Ya, buat kalian yang mau ikutan kelas PKPM masih buka, harga promonya terakhir tanggal 4 ya. Sebelum kita masuk PM, tunggu dulu. Ini aku harus
iniin dulu. Daftarnya itu dari link ini nih. Nih. Ini linknya. Jadi daftar aja. Nanti pertama kalian bakal dapat 15 sesi kelas. Ya, 15 sesi kelas. Nanti di situ kalian bisa tanyain sampai bener-bener paham, sampai puas lah kalian. Kalian mau tanyain apa terserah boleh ya di live kelasnya. Nanti bakal ada rekaman ulangnya. Jadi kalian bisa tonton terus sampai bosan tuh, sampai kalian suruh aku ngomong 15 kali boleh. Pokoknya sampai berbusa mulutku. Enggak lah ya. Orang itu cuma di play doang. Nah, dapat rekaman ulang. Yang kedua, dapat pretest sama post-test. Jadi abis kelas tuh kalian nggak diem gitu kan. Sebelum kelas juga nggak diem. Nah, pretest itu gunanya supaya aku bisa tahu, oke, kemampuan mereka tuh biasanya sampai mana sih? Apa sih biasanya kesulitannya gitu kan? Baru nanti setelah kelas ada di apa sih namanya? Ada post-testnya ya, ada post-testnya jadi supaya kalian bisa tahu, oh tadi aku nggak ngerti, nah berarti bagian sini aku udah ngerti, bagian ini masih kurang segala macam. Terus bakal ada video konsep. Nah, biasanya kan orang-orang kayak aku harus ngerti materinya dulu Kak baru soal. Nah, aku nanti bakal nyediain video-video konsep. Jadi kalian tuh bakal tonton dulu segala macam videonya atau mungkin yang dulu-dulu udah lupa, nah itu bisa di-refresh pakai video konsep. Nah, terus dapat modul soal sama pembahasan ya. Jadi udah ada ratusan soal yang aku siapin PK sama PM itu per bab. Jadi per materi itu udah ada. Jadi kalian belajarnya juga nanti step by step gitu ya. Jadi kalian udah nggak perlu tuh mikirin kayak oke, aku harus apa ya, nyari latihan soal di mana. Aku nanti udah nyediain. Pokoknya ratusan soal. Kalau kurang nanti bisa minta ke aku. Ya pokoknya aku tanggung jawabin latihan soal yang banyak, kalian boleh minta ke aku. Dan bakal dapat grup belajar juga ya. Pokoknya ratusan soal, mau pokoknya sampai habisin. Kalau kurang minta, aku punya banyak latihan soal. Oke, itu dia. Pokoknya jangan lupa untuk daftar ya. Ini silakan di screenshot. Oke, aku tunggu. Ini promonya masih berlaku sampai tanggal 4. Oh, tapi mulai kelasnya tanggal berapa? Weekday itu ada 2 kelas, ada weekday sama weekend. Weekday itu di hari Selasa dan Rabu, weekend itu Sabtu Minggu, mulainya jam 7 malam. Oke? Jadi kalau mau aku mentorin, kalau aku mau bimbing, kalau aku mau temenin sampai kalian benar-benar PKPM-nya itu nampol, silahkan silahkan daftar di kelas aku. Oke? Oh iya, ngomong-ngomong nanti aku mau buka lagi yang kelas full TPS deh. Kalian berminat nggak guys? Kak, kelasnya berapa orang? Nanti aku cek ini juga ya. Ayo, yang full TPS. Nanti semua-semuanya lah yang TPS itu. Mau ya? Mau. Ajak Kak Insi. Iya, Insi udah oke. Insi, Uti, Cindy, Lukman, Ramon, udah sama yang lain-lain. Pokoknya semua ya. Insi Uti udah mau tau. Uti, kalau anak jenis ya. Insi Uti, terus Cindy, Ramon ya udah mau. Lukman mau. Makanya. Iya, makanya kalian daftar. Udah, itu sekian ya. Jadi nanti silakan kalian daftarin. Pokoknya semua nanti PKPM-nya itu nanti bakal aku yang mentorin. Kalau nanti aku buka yang full subtest itu nanti bakal teman-temanku yang iniin. Pokoknya nggak usah ragu dia sama tutornya. Aku udah jamin kualitas tutornya. Itu benar-benar nampol. Oke? Itu pakai sebulan. Kalau yang full TPS aku rencananya tuh bakal sampai UTBK. Sampai UTBK mungkin sehari bisa 2 sesi. Ya, tapi di weekend bisanya guys, karena teman-teman yang lain tuh pada kerja kan, jadi bisanya tuh di weekend tapi 1 hari tuh 2 sesi, ya 1 hari tuh di 2 sesi. Iya, soalnya mereka nggak bisa di weekday guys, jadi bisanya di weekend tapi mungkin sehari tuh bisa 2 sesi gitu. Oke, sekian ya. Nanti aku buka Q&A di akhir ya tentang kelas-kelas itu. Nah, sekarang kita balik ke PM. Kita balik ke PM. Pokoknya nanti info-infonya bakal di Twitter atau Instagram aku ya. Nah, di PM tuh banyak banget yang request tentang soal biang lala ini. Ayo, siapa yang pusing dengan perbiang lalaan ini? Pokoknya dari kemarin tuh pada bilang, Kak, tolong banget yang biang lala, aku nggak ngerti. Saya pusing katanya, biang lala ini katanya. Kalau di tahun lalu tuh kalau nggak salah soal kambing, ini ada angkatan 2023, soal kambing itu bikin gempar ya. Kalau sekarang tuh soal biang lala nih.
Oke, coba kita nyalain pollingnya dulu ya. Nih, aku mau lihat dulu kalian udah pada ini nggak? Pokoknya kalau nggak ngerti, jawab nggak ngerti ya. Biar aku juga bisa lihat kalian kira-kira. Pokoknya jangan nembak deh. Jangan nembak. Mending jawab yang opsi nggak ngerti. Yang berapa luas dimakan gak sih yang kambing itu? Iya, bener. Nggak paham. Nah, coba jawab aja yang nggak ngerti ya, kalau misalnya nggak ngerti. Sama kolam ikan. Oh iya, kolam ikan juga. Oh iya, aku pernah lihat yang di YouTube kakak sama kambing itu rumput. Ya guys, jangan nembak dulu. Nanti aja UTBK nembak ya. Jangan dikosongin. Ini yang dari web SNPMB. Yes, betul. Si Kansa. Udah lupa alamat katanya. Ini. Zulfikar. Kak, ini apa jam berapa? Hah, udah jam ini 21.22. Berarti 8 menit lagi, guys. Ayo, buruan, 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 buruan. Cepet banget. Aku juga baru lihat jam 20.30. Yaudah, kita ini pollingnya ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kak, ini Kak durasinya nggak boleh 2 tahun. Ini bisa nggak durasi sampai 2 tahun? Aduh, nanti sampai tua lah aku di sini. Oke, kita bahas ya. Kita bahas ya. Pokoknya tenang guys. Hilangkan segala kepusingan-kepusingan hatimu. Mari mengambis bersamaku. Anjay. Oke, kalau di sini sih paling banyak jawab yang C ya. Kalian jawab C ini ya. Em, oh dah, ada 42 orang. Setahun aku aja. Makanya kalian ikut kelas aku biar tiap hari nanti ketemu. Nanti nggak cuma 15 sesi lah yang aku kasih. Nanti aku kasih bonus lah. Nggak cuma 15 deh yang ikut kelas aku tapi bisa aja ya marketingnya ya. Oke, kita coba bahas ya. Sebuah biang lala bertitik pusat di P 0,0. Ini aku gedein di gambarnya nih, biar enak lihatnya. Terus titik P berada pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Nah, dari sini ke sini itu adalah 35. Nah, setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah, yaitu titik D. Ini tuh titik paling bawahnya nih. Nah, ini tadi kan pusatnya. Dalam waktu 5 menit, ini yang diketahui ya, dalam waktu 5 menit, setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan sepanjang 125 per 4 pi. Oke, pertanyaannya coba. Ini sampai ini dulu deh, biar step by step. Kalau 5 menit itu 125 per 4 pi, kalau 1 menit itu berapa pi? Berapa pi? Yuk, coba guys. Harus bisa nih. 5 menit, 1 menit. Ini kan perbandingannya senilai nih. Atau nggak usah mikirin perbandingan-perbandingan deh. Nanti kepala kalian pusing mikirin materi kan. Logikain aja. Kalau 5 menit itu 125 per 4, berarti 1 menit berapa? Berarti tinggal dibagi kan? Berarti 125 pi per 4, ya dibagi 5. Berarti 125 pi per 4 dikali dengan 1/5. Nah, ini, bentar. Ini berapa tuh? 25. Berarti kan 25 pi per 4. Itulah lintasan 1 menit. Oke, kita lanjut dulu nih. Sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Biang lala berputar 1 putaran. Jadi yang ditanya tuh 1 putaran. 1 putaran itu sama dengan berapa menit. Nah, ini tadi yang diketahui. Oke, coba langkah pertama. Apa yang mesti kita cari dulu?
Ayo, kalian harus bisa jawab. Yang pertama kalian harus cari apanya dulu. Oke, kata Alifa, keliling, 8 menit, keliling, keliling. Nah, kalian tahu kelilingnya itu tuh kata kuncinya dari mana? Ayo, di sini kan nggak ada nyebutin keliling nih. Tapi kalian bisa mastiin bahwa, oke, yang dicari tuh kelilingnya dari kata-kata apa? Kayak ada yang bilang jari-jari, ada yang bilang berputar, ada yang bilang lintasan, berputar-putaran. Nah, jadi benar ya. Jadi bayangin kan dia muter kan. Muter itu berarti kata kuncinya adalah putaran, putaran gitu ya, putaran ya, atau bisa juga lintasan. Jadi kan ada kata-kata lintasan nih di sini. Mana tadi? Ini. Berarti ada hubungannya dengan kalau misalnya kita bayangin nih, dia kan muter gini ya. Gimana ya, Bir? Nah, gini. Dia kan mutar gini. Kalau mutar berarti kan dia harus mengelilingi si lingkarannya. Berarti itu ada kaitannya dengan keliling lingkaran. Nah, makanya penting banget kan kayak kita tahu keliling sama lintasan tuh hubungannya apa sih gitu ya. Udah lintasan itu berarti kan maksudnya adalah kelilingnya. Jadi kita ini dulu ya. Keliling. Sebentar. Satu putaran ya. Satu putaran berarti sama aja dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran berarti kan 2 pi r ya. Nih 2 pi r. Jari-jarinya berapa? Yuk, jari-jari. Berapa jari-jari? Coba perhatiin gambarnya, tentuin jari-jari berapa? 25 25. Yuk, betul. Ya, bayangin aja dari sini ke sini kan 10, ya kan? Berarti kalau dari atas ke bawah banget itu 35, ini 10, berarti sisanya itu adalah 25. Jadi dapat jari-jarinya sama dengan 25. Berarti 2 pi dikali 25, jadi satu putaran itu adalah 50 pi. Oke? Nah, 1 menit itu tadi kan 25 pi per 4. Sementara satu putaran itu 50 pi. Pertanyaannya, satu putaran itu berapa menit? Coba konekin. 2 pi itu dari mana Kak tadi? Keliling lingkaran. Kan keliling lingkaran itu 2 pi R. Oke? Jadi sekarang tinggal langkah terakhir ya. 1 menit itu 25 pi per 4. Satu putaran itu 50 pi. Nah, kalau kita ubah nih ini, itu berapa menit kira-kira? Yuk, 8, 8, 8. Tinggal dibagi kan? Ya enggak? Tinggal dibagi aja. Berarti tinggal dari sini ya. 50 pi dibagi 1 menitnya itu adalah 25 pi per 4. Berarti 50 pi dikali 4 per 25. Ya, berarti ini sama dengan 8. Ini kan 50, 25, 2 ya. Berarti 8 menit. Udah, selesai. Jadi jawabannya adalah dalam waktu 8 menit. Ya. Kak, maaf itu kenapa dikurang 10? Aku kurang paham yang itu. Oh, ini. Nih, bayangin kan dia diketahui tadi dari sini dari P ke T itu kan 35 ya. Ini. Ini ketinggian 35. Nah, di sini kan ada 10 ya. 10 itu dari sini ke sini. Dari D ke sini. Berarti kan 35 dikurang 10 itulah sisanya yaitu 25. Oke, itu tadi untuk nyari jari-jari. Yang kedua, kenapa dibagi? Bayangin aja nih, 1 menit itu mana ya? 1 menit kan dia bisa mencapai 25 pi per 4. Nah, tujuan kita untuk mencari 50 pi itu tuh berapa menit sih gitu ya? Berarti kan 50 pi dibagi aja sama berapa per menitnya gitu. Jadi 50 pi dibagi 25 per 4. Jadi jawabannya 8 gitu. Kalau dijelasin berasa gampang banget tadi ngerjain sendiri bingung. Nah, nggak apa-apa. Pi-nya perlu dijabarin ya, Kak? Nggak perlu. Karena kan ini ya. Oh, bentar. Ini kayaknya aku ada yang kurang deh. Ntar aku tulis lagi deh. Pi-nya hilang tadi. Jadi ya, ini 1 menit. Itu kan 25 pi per 4. Nah, kita mau nyari 50 pi itu berapa menit kan? Satu putaran. Nih, 50 pi. Berarti dari sini, satu putaran itu sama dengan 50 pi per menitnya itu kan 25 pi per 4. Berarti kan ini tinggal dibalik ya, 50 pi dikali 4 per 25 pi. Nah, pi-nya habis kan? Pi-nya habis,
Terus 25 dibagi 50 itu 2. Jadi sisa lah 4 doang. 4 doang. 2 dikali 4 itu sama dengan 8 menit. Udah. Kak mau nanya untuk 50-nya dapat dari mana tuh? Di mana? Oh, 50-nya itu keliling lingkaran. Keliling lingkaran kan 2πr. Jari-jarinya itu 25 yang ini nih. Berarti 2pi dikali 25. Jadi dapatlah 50pi. Gitu. Tipe soal gini harus paham materi lingkaran. Jadi sebenarnya kata kuncinya tadi di lintasan aja gitu kan. Kalau kita lihat gambar sama informasinya berarti kan kita konekin sama oke, lintasan itu artinya apa sih? Keliling lingkaran gitu kan. Nah, berarti kita konekin kita pakai informasinya, kita konekin sama materi lingkaran, udah. Itu dasarnya aja sebenarnya dasarnya. Mau soal lain yang kayak gini. Yang 25/4 itu jarak lintasan per menit ya? Iya, lintasan yang bisa dicapai per menit. Ya, 25/4. Keren soalnya. Lumayan lumayan simpel sebenarnya, tapi ini. Iya, ini aku setuju banget sama Sya nih. Biasanya, kalau yang murid-murid yang aku ajarin tuh, kesulitannya sebenarnya di bagian situnya, karena udah overthink sama bentukan soalnya. Jadi udah pusing baca dulu, pas masuk ke soal itu udah bingung gitu kan. Kak, satu soal lagi dong ditambah waktunya. Oke. Kan tadi udah nih ya, kita lanjutin coba berikutnya. Nih, pada suatu saat seseorang berada pada titik B. Nih ya. Nih, jadi ada orangnya di B nih. 20 menit kemudian dia berada pada titik yang jaraknya ke garis AC adalah coba menurut kalian ini jawabannya berapa? Ada yang udah nemu kah? Coba dibaca dulu deh. Dibaca dulu 1 menit. Aku kasih waktu 1 menit deh. Aku kasih waktu 1 menit. Kira-kira jawabannya berapa? Coba jawab di kolom chat. Oke. Pokoknya kasih tahu aja kalau misalnya nggak kebayang, bilang aja nggak kebayang atau nggak ngerti, kasih tahu nggak ngerti. Kayak sejauh ini 25, 75. Ayo baca dulu ya. Coba kalian baca-baca dulu aja. Not shadow. Nggak kebayang. Oke. Ayo baca dulu pelan-pelan guys, pelan-pelan. Pokoknya jangan menyerah dulu. Jangan nyerah dulu, please. Bisa. Coba kamu bilang deh ke buku kamu atau ke layar kamu. Ini kayak aku bisa ngerjain sih gitu. Sejauh ini yang paling jauh Kak. Iya, karena kalau kalau misalnya kalian udah pusing duluan, itu tuh kayak nggak bisa mikir gitu loh, kayak mentok gitu, tiba-tiba kayak nge-freeze, kayak ngebeku gitu, tiba-tiba kayak, ini dia apain gitu. Oke, kita bahas ya. Nah, udah kebayang tadi kan biang lalanya ini gambarnya ini. Oke. Nah, terus tadi kita udah dapat ya, apa tadi informasi yang udah kita ini. Pada suatu saat seorang berada pada titik B. 20 menit kemudian, dia berada titik yang jaraknya dengan garis AC adalah. Nah, tadi kita udah tahu bahwa satu putaran dari soal sebelumnya ya, satu putaran itu kan tadi berapa menit? 8 menit ya? Ya kan? 8 menit. Nah, kita udah tahu makanya penting banget untuk benar atau untuk tepat di soal nomor 1. Jadi kalau misalnya soal nomor 1 kamu dapatnya 9, 10 atau berapa, kalau jawabnya bukan 8, itu akan mempengaruhi ke soal berikutnya. Ya, jadi biasanya kayak gitu tuh. Kalau misalnya soalnya kayak berlanjut-lanjut kayak gini tuh, kalau misalnya di awal udah agak beda, nanti hasil berikutnya pasti beda. Satu putaran itu 8 menit. Nah, dia bilang 20 menit kemudian. Coba kamu coba jawab deh. Kira-kira kalau dia 20 menit, udah berapa putaran? Ayo, bayangin satu putaran itu kan 8 menit. Kalau 20 menit berapa putaran? 2,5. 2,5. Ayo, siapa yang bingung nyari berapa putarannya? Oke, kalau bingung kasih tahu bingung. Kalau nggak ngerti kasih tahu nggak ngerti. 2,5 aman ya. Nah, atau kebayang bisa gini. Kalau 20 menit itu kan 8 ditambah 8 ditambah 4. Iya nggak? Ini kan satu putaran. Satu putaran. Ini ini satu. Nah, ini setengah. Ya enggak?
Atau cara kedua, bisa langsung dibagi, ya kan? 20 menit dibagi 8. 8 itu dari mana, Kak? 8 itu dari sini nih, yang udah kita dapat di soal pertama. Satu putaran itu 8 menit, ya. Oh ya, ini bisa nih ngitungnya kayak gini. Atau cara kedua, ini kan cara satu nih, cara satu. Cara kedua, langsung aja kamu bagi. Ya udah, berarti 20 menit itu adalah 20/8 putaran. Nah, artinya ini kan 20 bagi 8 kan itu 2,5. Gitu, bisa juga gitu. Atau yang tadi bisa gini ya, ini satu, ini setengah. Oke? Nah, dia bilang bahwa suatu saat seseorang berada pada titik B. Jadi bayangin dia titiknya udah di sini, dia berputar 2,5 kali. Ya, 2,5 putaran. 2,5 putaran berarti dia posisinya ada di titik mana? Ayo. 2,5 putaran. Berarti dari titik B ke titik berapa? Nah, ke titik D. Jadi hati-hati, ini lihat arahnya ya. Lihat arahnya itu berlawanan arah jarum jam. Wih, siapa nih nyoret-nyoret nih? Ntar. Sorry ya, gengs. Nah, ya, jadi dia muter gini ya. Ini satu, ya kan? Terus dia muter lagi, terus setengah lagi berarti ke sini. Berarti ke titik D. Nah, yang ditanyain sebenarnya dari D kemana? Coba baca pertanyaannya. Ya, jangan coret-coret dong, guys. Nah, udah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dari D kemana yang ditanya? Nah, jadi yang ditanya tuh bukan D-nya. Tapi yang ditanya tuh dia berada pada titik, berarti kan D, yang jaraknya ke garis AC. Jadi yang ditanya itu adalah jarak D ke AC. Nah, kalau jarak D ke AC itu dari D kemana? D ke P, D ke A, D ke P atau D ke C? Jadi titik D ini AC-nya. Lu jangan hitam ya. Ini AC, ini D. Berarti jaraknya itu adalah, nah, berarti sama aja kita nyari D ke P. Ya kan? Nah, ambil yang tegak lurus, betul banget. Jadi jarak itu ambil yang terdekat dan yang pasti tegak lurus. Terdekat itu udah pasti yang tegak lurus. Berarti dari D yang ke sini yang tegak lurus gitu kan? Nah, jadi dari D ke P. Jawabannya berarti berapa? D ke P. Ya udah sama aja dengan jari-jari. Ini kan jari-jari lingkaran. Jari-jarinya tadi udah dapat. Kan dari sini ke sini itu tadi 35. Dari sini ke sini 10. Berarti sisanya itu adalah 25. Berarti jari-jarinya adalah 25. Yeay. Mantap. Ya kan? Gampang ya jadinya. Tapi hati-hati di soal sebelumnya kalau udah benar, pokoknya percaya aja kalau misalnya udah benar di soal pertama itu biasanya soal berikutnya udah jauh lebih gampang ya. Oke, ih gampang ya kan? Iya, jadi pokoknya yang pertama jangan overthink sama soalnya. Pokoknya kebayang aja kalau ini gampang tuh sebenarnya gitu. Pokoknya apapun mau dia biang lala, mau dia kambing, pokoknya coba aja dulu baca pelan-pelan, pelan-pelan step by step gitu kan, baru nanti aman. Oke? Mau satu lagi nggak? Mau satu lagi nggak yang biang lala? Kak ada cara cepet nih. Masalahnya kita ini lagi ngerjain yang cepet bisa. Susah yang cara cepet ya ini guys, yang PM. Satu lagi ya. Satu lagi. Masih tentang biang lala. Oke, cepat belum tentu efektif. Nice. Oke, coba. Misalkan QR adalah tiang dengan tinggi 5 meter. Nah, ini nih QR-nya. Bayang ya, yang ini tiangnya. Oke. Jarak terjauh antara lampu dan titik Q. Ayo. Jarak terjauh lampu dengan titik Q. Nah, coba. Kalau Q-nya itu di sini. Jarak terjauhnya berarti kita tarik atau titik terjauhnya kira-kira di mana? Jadi kamu bayangin nih, kalau dari sini Q, kamu tariklah ke segala arah, kira-kira lebih jauh ke arah mana? Kayak ada yang bilang antara A ke B, lengkungan AB, tengah-tengah AB, pokoknya yang paling jauh banget. Berarti kan kita tarik aja nih garis. Nih, bentar. Tarik. Udah pas nggak sih itu gambarku? Pokoknya itu kan. Ya nggak? Pokoknya jaraknya paling jauh pasti ke antara ini.
ke antara busur AB. Jadi udah tepat, ya kan? Nah, jadi kita mencari jarak terjauh itu adalah yang ditanya gitu ya. Yang ditanya itu adalah jarak Ki, misalnya T gitu ya. Jarak Ki T. Oke. Udah paten itu. Oke, oke. Asal asal udah paten. Nah, gimana cara kita untuk dapetin Ki T? Nah, sekarang kita coba bedah lagi. Nah, di sini kan sebenarnya ini jari-jari, ini jari-jari. Berarti yang tadi ya, si 25. Nah, si R itu kan tadi 25, ini 25. Berarti kita perlu tahu dari sini ke sini. Misalnya Q, T, U. Ya, jangan U deh. M. Nah, kita perlu tahu dari Q ke M. Nah, sekarang tinggal mikirin gimana caranya. Ayo, ada yang mau kasih ide gimana cara untuk dapetin Q M-nya? Ya, nanti aku upload ya, guys. Ayo, kasih ide. Pitagoras, Pitagoras. Nah, lagi-lagi soal PM tuh nggak ngasih tahu secara gamblang gitu kayak, oke, ini pakai Pitagoras atau apa. Tapi kita harus benar-benar mikirin kayak ini mau gimana nih. Nah, cara yang paling gampang karena ini adalah sisi miring, kan kita kebayang tuh garis miring gitu kan. Ya udah, kita pasti konekin. Ini kayak bisa diarahin ke Pitagoras deh. Nah, caranya adalah ya udah tinggal kita tarik aja nih gini. Nah, oke, jadi kita bakal pakai segitiga yang ini. Misalnya MN. Ini N. Jadi segitiga PQN. Nah, ini dia. Oke, dari sini kita udah tahu kan ini 40 nih. Ini 40. Pertanyaannya coba, dari P ke N itu berapa? PN-nya? PN. 30? 30? Oke, coba perhatiin pelan-pelan ya ini ya. Ini soalnya agak tricky nih. Kan tadi dari sini ke bawah itu kan tadi 35 ya diketahui ya kan. Nah, dari sini ke sini itu 5 ya. Ini kan dia 5 meter nih tiangnya. Otomatis ini tuh 5. Oke. Terus ini 25. Jadi 25 ditambah 5 itu adalah 30. Jadi 30. Oke. Nah, 30. 30 40 berarti miringnya berapa dong? Ya udah gampang kan? 50. Atau bisa juga pakai Pitagoras ya. Ini kan Q, ini eh, P, ini N. Berarti PQ itu sama dengan akar dari 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat gitu ya. Atau 345, betul. Jadi 900, 1600 di akar 2500 berarti ini 50. Atau bisa pakai 3 banding 4 banding 5. 30, 40, 50. Nah, jadi udah dapat nih. Ternyata mana tadi? PQ-nya. Ya, aku hapus lagi deh. Nah, nih. Biar kelihatan. Nggak nampak pula nanti warnanya pusing pula kalian. Dari sini ke sini udah dapat 50. Terus ini 25. Ya udah tinggal jumlahin ya. Berarti kita itu sama dengan 25 ditambah 50. Jawabannya adalah 75. Yeay. Yes, betul. Mantap. Walah, nggak kepikiran tadi. Kak, cara nentuin jarak terjauh dari titik Q-nya itu gimana, Kak? Kenapa di titik aku kurang paham? Nah, terjauhnya itu pokoknya kamu arahin dia ke yang paling jauh gitu. Nah, nggak mungkin ke arah sini, ya kan? Nggak mungkin juga, misalnya nih, nggak mungkin ke arah B ini, karena kan itu nggak lumayan jauh. Nggak mungkin juga ke sini. Otomatis yang paling jauh atau yang terpanjang itu adalah yang ini. Gitu. 25 itu dari mana, Kak? 25 yang mana nih? Yang ini kali ya? Kan dari sini 35. Terus ini 5. Oh, 25 tuh jari-jarinya. Nah, 25 jari-jari. Kok aku bingung ya? 30-nya ya, 30-nya dari sini. Nih, coba pelan-pelan ya. Terakhir, terakhir, terakhir. Coba, ini aku zoom deh, aku zoom. Nah, biar nampak. Biar nampaknya kan? Nah, diketahui soal kan dari sini ke sini 35. Ya kan? Nah, terus ada nih informasi tiangnya itu dari sini ke sini itu 5. Otomatis kan ini dong, kalau misalnya kita tarik nih, ini 5. Berarti kan karena diketahui dia 10 meter yang di sini, kalau dari sini 5, ya udah ini kan 5 juga. Gitu. Nah, ini kita udah tahu ini 25 nih. Berarti kan 25 ditambah 5, nah itulah jarak dari sini. Dari P ke titik N tadi ya. P ke N. Pokoknya nanti lihat aja lagi gambarnya. Itu nanti bakal ini. Oke. Sip, ya udah.
Udah mungkin segini dulu guys untuk kelas PKPM-nya karena habis ini aku ada acara berikutnya ya. Jadi thank you banget yang udah ikutan. Ini masih ada 400-an orang. Boleh ini dong. Boleh on cam enggak guys? Aku mau lihat muka-mukanya lagi. Nanti aku share ininya ya. Share apa tuh namanya? Bentar, bentar. Nanti aku share PDF-nya ya. Weh, aku mau foto dulu. Jadi thank you banget untuk semuanya yang udah ikutan kelas hari ini. Ya mudah-mudahan kayak yang tadi aku bilang, ini aku ulang lagi lah ya si si pantunnya tadi. Jadi aku tutup lagi dengan pantun, tapi agak aku ubah dikit. Naik motor ke pasar malam, mana cakepnya? Belum belum ini, belum masih kepikiran biang lala kayaknya orang ini. Nanti dibantu cakep ya, dibantu cakep ya. Naik motor ke pasar malam, bareng si Ucok makan ketupat. Thank you semuanya, selamat malam. Sampai ketemu lagi Maba PTN 2024. Thank you semuanya. Semoga kita jangan lupa ya daftar di kelas aku. Semoga kita ketemu lagi dan mungkin aku bakal bikin kelas-kelas juga, kelas free juga kayak gini. Jadi kalian pantengin aja mungkin di Instagram aku atau Twitter aku. Pokoknya infonya nanti ada di situ atau mungkin aku bakal aktif bahas soal. Kayaknya abis ini mungkin jadi ini karena udah deket banget sama SNBT kan, jadi mungkin aku bisa bantuin di bagian situ nanti mungkin bahas soal kak atau mungkin bahas tips segala macam. Jadi thank you banget untuk semuanya dan apa namanya ini masih ada 405 orang wah ini gokil gokil. Ini aku harus kasih applause buat angkatan 24 karena sekalian sesemangat itu walaupun kelasnya ini PKPM biasanya kan malas belajar PKPM gitu kan tapi kalian nggak nyerah. Jadi thank you banget untuk semuanya. Dan mungkin aku mau mengabadikan momen ini malam ini. Jadi boleh silakan yang mau on mic silakan dinyalain kameranya. Aku bakal capture. Nanti aku mau post di ini mau post di Instagram. Oke, ini ada 16 slide. Nah. Oke, slide pertama dulu ya. Tunggu guys, kalian jangan jangan dulu pergi. Kayak orang jangan dulu kabur kalian. Tunggu dulu. Ku fotokan dulu. Abis ini mungkin Q&A ya. Mungkin kalau ada yang mau nanyain apa segala macam. Tunggu, aku ini dulu. Oke, slide pertama. 3, 2, 1. Oke, ini nggak bunyi. Oke, slide kedua. Tunggu. Nih buat kenang-kenangan nanti. Siapa tahu nanti kalian lihat muka kalian di sini kan. Terus pas sudah jadi maba PTN, oh iya ada dulu muka aku ini belajar PKPM aku. Malam minggu aku bukannya malam minggu malah belajar PKPM gitu. Oke, slide kedua, 3, 2, 1. Nah, baru kena. Oke, slide ketiga. Tunggu, ini agak loading gitu deh, Wak. Slide ketiga silakan. 3, 2, tunggu ya. Masih ada yang lagi loading gitu. Wait. Tahan ya, tahan ya. Tahan nafas. Oke, 3, 2, 1. Nah, masih ada lagi. Slide keempat, satu lagi kayaknya. 3, 2, 1. Oke. Udah kayaknya di belakang-belakang. Oke. Udah banyak yang raise hand. Bentar, aku nyalain dulu ininya ya. Kayak mana cara untuk... Tunggu ya guys. Kayak banyak kali nih mau nanya nih. More berarti unmute. Oke. Nih siapa yang mau nanyain silahkan. Siapa dulu? Siapa dulu? Nggak jadi. Ini banyak yang angkat tangan ini. Tes. Halo, Halo. Wih, siapa nih? ada Boleh. yang mau tanya. Apa tuh? Jadi untuk lesnya yang punyanya Kak Butet itu dia Ya. dari
awal itu sampai nanti akhir UTBK atau awal UTBK atau malah sebelum UTBK? Sebenarnya itu karena apa ya, beberapa pertimbangan lah, karena di April itu ada beberapa jadwal aku yang bentrok, jadi cuman bisa 15 pertemuan, tapi aku berencana 15 pertemuan itu tuh udah nge-cover materi-materi di PKPM lah, seenggaknya yang penting-penting itu nanti udah ke-cover di situ. Nah kalau misalnya dihitung 15 itu kan paling cuman 2 bulan gitu lah ya, 2 bulanan, karena kan kelasnya cuman Sabtu Minggu gitu kan. Jadi kelarnya itu di sebelum UTBK gitu sih. Nah, jadi kalau misalnya nanti kelasnya itu apa mulainya itu di minggu depan, tanggal 17, sorry, minggu depannya lagi, itu kelarnya mungkin di awal atau pertengahan April gitu. Jadi kalaupun nanti kalian cuma ikut 15 sesi, tapi materinya udah dapetin beberapa juga yang penting-penting, udah 15 pertemuan kan, dan materinya itu lumayan padat. Nanti di berikutnya kan kalian masih ada waktu untuk nge-review ulang, jadi nggak bener-bener di hari mendekati UTBK udah nggak ngejar materi lagi gitu, jadi kayak tinggal latihan soal, tinggal nanti pakai soal-soal yang udah aku sediain gitu kalau misalnya pertemuannya udah kelar gitu. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Halo. Silakan. Yuk, halo, siapa nih? Berarti kalau udah join kelasnya itu Kak, misalnya udah siap pertemuannya itu 15 kali pertemuan. Hmm. em, Misalnya kalau kita misalnya lanjut belajar lagi menjelang hari UTBK kayak nge-stuck di soal yang Hmm. disediain Kak Butet, Hmm. itu masih ada akses di grupnya nggak Kak? Masih, nanti kelasnya, grupnya bakal aku buka sampai UTBK kok. Cuman kelasnya aja mungkin sesinya gitu, pertemuannya itu sampai apa paling mungkin pertengahan April gitu. Jadi masih bisa, aman Oke pokoknya. Kak. Pokoknya kalian kalau misalnya ini nanti aku jagain deh sampai mau UTBK aku jagain. Oke, sip. Ada lagi? Siapa nih yang mau nanya nih? Tanyalah, tanyalah. Kalian tanyalah sepuas kalian. Masih ada waktu 7 menit lagi. Gak ada. Udah langsung daftar aja. Apalagi sih Besti yang diragukan Besti? Kelasnya banyakin bahas soal dong Kak, nanti aku join ya. Nah pokoknya kayak aku bilang tadi, bener-bener kalian sampai kalau kekurangan soal tuh minta aja, pokoknya gitu. Pokoknya segala macam aku fasilitasin ya. Nanti konsep dasarnya dibahas nggak? Nah, aku akan kasih playlistnya. Jadi kan dari situ nanti udah bisa ke cover lagi tuh materi-materinya gitu kan. Nanti di kelas aku kasih lagi apa nih yang penting-penting segala macam tipsnya segala macam. Yang penting tuh di matematika tuh gimana. Jadi kalau yang kelas kayak gini kan sebenarnya mungkin cuman sekali pertemuan materinya kan macam-macam dan kita nggak sempat bahas materi lagi gitu kan, nggak sempat apa ya, benar-benar ngebedah sampai dasar-dasarnya banget kayak bener-bener akarnya gitu kayak apa sih yang penting di materi itu karena kelasnya terbatas gitu kan. Nah kalau di kelasku nanti bener-bener eh, belajarnya juga nanti pasti step by step gitu. Jadi kalian nggak bakal ada bolong-bolong di tengah atau apa segala macam. Jadi bener-bener tuh belajarnya jadi lebih terarah gitu. Kak, diskon lagi dong. Itu emang mahal banget ya. Nggak. Itu udah aku kasih diskon nih sampai tanggal 4. Tuh, lumayan tuh 50.000. Diskonnya masih bisa kalian pakai sampai tanggal 4. Iya tahu, di mana kalian dapet ini tuh aku karena kemarin ini aja. Kasihan turunin lagi. Ya udah ada lagi yang mau ditanyain guys? Biar Kak, kita aku lanjut. mau Oh iya, boleh. Siapa nih? besok promonya itu sampai jam berapa, Kak? Jam inilah 23.59 tanggal 4. Terus satu lagi buat nanti pas kelas itu kan nanti ada pretest sama post-testnya. Itu ada Betul. pembahasannya juga nggak, Kak? Yes, betul ada pembahasannya. Jadi semua soal yang kalian dapetin itu nanti bakal ada pembahasannya. Jadi kalian kan kerjain dulu. Nanti aku kasih waktu, biasanya aku kasih jeda. Jadi nggak langsung kasih, karena itu biasanya kan kalau langsung dikasih tuh jadi nggak ngerjain kan di awal. Nah nanti aku kasih waktu dulu, misalkan 2 hari gitu kan, baru aku kasih pembahasan. Jadi kalian udah tandain tuh apa yang mentok. Habis itu kalian cek pembahasan. Kalau misalnya masih ada yang nggak ngerti dari pembahasan itu, kalian bisa tanyain di grup atau nanti pas kelas gitu. Jadi bakal dapat semua pembahasan soal yang kalian dapetin dari aku gitu. Mantep Oke, kan? thank you, Kak.
Yoi, sama-sama. Jadi kalau udah selesai kelas Kak mau minta soal lagi bisa. Bisa, apa ya Kak, pretest post-testnya kurang, udah aku kerjain ini kurang soalnya. Minta aja ke aku. Aku punya banyak ini soal. Oke. Sejauh ini sih sebenarnya kelas yang lumayan padat itu di weekend. Kalau weekday tuh masih lumayan banyak lah yang ini. Apa? Soalnya pada bisa di weekend kali ya orang-orang atau gimana. Tapi rata-rata yang ikut kelas aku tuh di weekend ngambilnya. Oke, ada lagi yang mau tanya guys? Ayo, silakan sebelum kita akhiri kelas kita. Bisa nggak kalau nanya soal ke Kak Butet di luar soalnya, misalnya soal TO boleh, nanti kasih tahu aja di grup, nanti kan kita bisa bahas bareng-bareng gitu. Buat kelas full TPS itu kira-kira kapan ya Kak? Nah, rencananya besok atau Senin aku buka pendaftaran untuk yang full TPS. Jadi kalau kalian tertarik untuk daftar yang aku maunya nggak PKPM aja, aku mau semuanya. Silakan aja nanti daftar yang di full TPS, itu mungkin aku buka pendaftarannya di besok kalau misalnya udah fix nih jadwalnya atau di hari Senin mungkin ya, di hari Senin kayaknya. Gitu. Jadi kalian tungguin aja nanti di infonya di Instagram atau Twitter. Oke, udah? Ada lagi? Gak usah kalian malu-malu. Tanya lah. Spill kisaran Kak, berapa harga? kalau Hmm. misalnya pas kelas itu nggak ikut atau ada apa kayak rencana lain gitu, Hmm? ada rekamannya nggak sih, Kak? Ada. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih Sabtu atau Minggu atau pas sesinya itu kalian ada acara lain gitu nggak bisa ikut kelas, tetap bakal dapat rekaman kelasnya gitu. Jadi itu kan bisa di apa namanya? Bisa nanti aku kirimin link khusus gitu ya untuk rekaman ulangnya kalian bisa tonton gitu. Ada yang salam dari anak-anak Zen Fokus. Iya, aku kangen banget anak Zenius. Ya, sayang banget Zenius sudah rehat sementara. Coming soon akan ini. Oh, ini ada anak Zenius juga. Info harga. Nah, harganya nanti lah ya. Ini lagi dirundingkan. Aku tuh nggak mau yang masang yang gimana-gimana juga sih. Makanya lagi diperkirakan juga kayak misalnya biaya untuk operasionalnya berapa segala macam dan supaya kalian juga tetap pada bisa daftar gitu. Aku juga pengen kalian tuh tetap bisa ini kan masuk nih kira-kira harganya segala macam. Yang namanya awak juga ini juga kan pernah jadi siswa juga gitu ya lumayan lah misalnya jadi harganya berapa nanti aku coba diskusiin ya. Oke deh, ya udah karena aku habis ini ada acara lagi. Thank you banget. Oh, bentar, satu lagi katanya. Kak, katanya untuk full TPS yang ngajar itu tutor dari Genius. Ya, rata-rata karena temenku anak-anak Genius, jadi yang ngisi juga tutor-tutor Genius. Yang tadi bilang Uti, Insi, Cindy, nah itu mereka. Oke, thank you semuanya. Senang banget bisa ketemu kalian, senang banget bisa sharing sama Angkatan 24. Nanti doain aja, semoga aku bisa bikin kelas gratis lagi untuk kalian. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa bahas soal lagi, kita bahas ide bareng-bareng. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Atau kalau mau yang sering-sering, ya udah daftar aja di kelas aku. Oke, thank you semuanya. Nanti aku upload rekaman ulangnya sama nanti mungkin PDF-nya aku share di Instagram aku ya. Thank you guys. See you. Semangat SNBT-nya, semangat belajarnya. Pokoknya jangan langsung jiper duluan, jangan takut duluan. Percaya aja kamu bisa ngelewatin ini semuanya dengan luar biasa baik. Oke? Banyakin ini aja jadwalnya segala macam pokoknya kamu susun aja strategi belajar kamu sebaik mungkin jangan sia-siain kesempatan ini masih ada beberapa bulan lagi tolong banget untuk kamu pergunain waktu kamu semaksimal mungkin sekuat yang kamu bisa gitu jadi kayak selalu aku bilang banyakin jatah gagalnya jatah nggak bisanya jatah pusingnya jatah mumetnya itu di sekarang-sekarang jadi nanti ketika udah UTBK atau SNBT kamu udah siap banget untuk ngelewatin itu semua jadi udah nggak ada lagi kegagalan lagi gitu. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Selamat malam. See you guys. Thank you. Doain lolos pasti. See you. Jika Yuk, sama-sama.